Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pembelajaran di mana yang namanya hari Jumat itu kalau di kita itu hari yang sangat luar biasa untuk mengirimkan doa dan apapun itu, bahkan berkahnya juga jatuh di hari Jumat. Kita bedah liriknya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga maca Quran senadyan sak kalimat. Kita bersih. Setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah hanya minta doa walaupun satu kalimat. Berarti apa? Harapannya nih sesempatkan. Walaupun tidak ke kalimat itu gini loh. Bunga itu kalimat. Ya Allah. Kalau memang tidak sempat full, sesempatkan cuma satu kalimat itu harapannya orang yang sudah meninggal itu memang luar biasa. Karena apa? Orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa berdoa. Siapa yang mendoakan? Yang mendoakan adalah sanak saudaranya yang masih ada di dunia gitu. Kenapa tokoh orang meninggal ini harus didoakan? Misal, jika orang yang meninggal tersebut amal ibadahnya kurang, di alam kubur itu ibarat rumah kosong. Rumah kosong yang belum ada isinya, belum ada apa-apanya. Ketika kita manusia hidup ini memberikan doa, berarti disitulah tambah yang namanya fasilitas. Misalnya yang dikubur, walaupun saya juga belum pernah meninggal, tapi kan setidaknya kita membedah lah. Seperti inilah gambarannya. Dengan siksaan-siksaannya di alam kubur, ketika manusia yang ada di dunia ini berdoa, setidaknya yang di alam kubur ini merasa berkurang. Ini harapan siapapun yang sudah berpulang agar anak saudaranya mau mendoakan. Kenapa cita-cita seorang orang tua kalau punya anak mesti anaknya yang soleh? Karena apa? Besok lek wis wong tuane gak enek, kelak kalau orang tuanya sudah tidak ada, anak ini bakal bisa mendoakan. Ini harapan bagi mereka. Nah, di lagu itu juga digambarkan, kebaco temenan ger anak turunku, kabeh melu wirang podo mangan tinggalanku. Jadi orang yang sudah meninggal itu merasakan bahwa gini, apalagi mereka yang tidak mau berdoa, kok keterlaluan, dia mau mengambil hartanya, berdoa aja dia tidak ngerti. Apalagi buat kita yang kaum sekarang ya, mungkin jarang lah kalau berdoa dan sebagainya untuk leluhur kita yang sudah meninggal. Kalau zaman dulu, kalau nenek moyang saya, nenek dari ibu saya itu setiap malam Jumat dia bikin cawisan. Mungkin ada yang pernah dengar cawisan atau apa, nanti di kamar dia berdoa. Hampir di saat-saat ini saya tidak pernah menemui seperti itu. Ini yang kita harapkan, bahwa adat kita ini, ayo kita diuri-uri lagi. Berdoa itu penting. Berdoa dengan cara jenengan apapun mau berdoa mesti diterima sama Tuhan. Dimanapun, misal Mas Hendra jalan duduk, aku tak kirim doa lah buat leluhur saya gitu, tetap diterima. Tidak harus di tempatnya seperti apa. Dan doa itu tidak harus pakai bahasa Arab ya Mas. Iya. Doa bahasa apapun tetap diterima. Bahasa hati pun kita juga diterima. Karena Tuhan tidak hanya miliknya orang Arab ya Mas. Iya. Sekarang orang pada denger gitu aja sudah, kalau sumbu pendek itu udah jadi masalah Mas. Iya. Seperti statementnya Jenderal Dudung kemarin. Iya. Itu yang lirik terakhir kayaknya, lamun aku bisa, itu Mas ya. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana. Itu bahwa seorang yang sudah berpulang kok melihat anak saudaranya di dunia ini berebut hartanya, rasanya itu menyesal. Kalau memang boleh kembali lagi, harta itu lo bakal dibawa ke kuburan itu. Saya berharap buat siapapun, dimanapun, kita tidak menyudutkan satu pihak. Yang namanya harta seperti itu jangan sampai diperebutkan. Gunakanlah sesuai dengan ini bukan kewajiban, hakmu itu. Kalau itu memang bukan hakmu ya jangan. Apalagi seseorang yang punya anak, itu anaknya.
Kalau alasan menyelamatkan, kita dipikir yang diselamatkan orangnya apa hartanya. Itu loh Mas Bro. Iya. Jadi lagu itu memberikan sebuah pendidikan Pesan moral. ya, adab kita kepada orang yang sudah meninggal. Iya. Sesuai porsinya lah. Mas. Iya. Karena kalau nggak sesuai porsi pasti ada karma yang mengikuti. Karma mesti ada. Oke. Berbicara tentang kematian, kan ada konsep reinkarnasi lah hidup kembali di bumi. Pernah nggak Mas Tigor berpikir kira-kira aku biyen siapa ya saya itu di kehidupan yang sebelumnya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah cara sebenarnya untuk sampai ke paham di situ gitu Mas? Kalau ngomong-ngomong reinkarnasi, saya mempercaya itu logikanya gini. Kita sebagai manusia saat ini, kelak kita akan reinkarnasi ke tubuh siapa, ke sosok apa kita nggak ngerti, tergantung apa yang kita lakukan saat ini di dunia. Misal, kalau kelakuan kita di dunia bejat saat ini ya, bisa kita besok reinkarnasi. Ya kalau reinkarnasinya menjadi manusia kembali. Kalau kita dilahirkan kembali dalam sosok binatang, kita nggak ngerti. Tapi kalau saya pribadi nggak tahu ya, dari saya kecil, yang di pikiran saya, yang di gambaran saya selalu berhubungan dengan lautan. Lautan. Enggak, berarti ada perasaan tersendiri ketika kemudian berada di pinggir pantai atau gimana? Iya, ada kayak nyaman, kayak tenang, lebih bisa komunikasi dengan makhluk lautan daripada makhluk gunung. Banyak juga temen gue yang gitu. Tapi tidak terlintas ya, kira-kira saya ini siapa dulu belum ya? Saya nggak ngerti. Oke. Saya tadi sempat ngobrol di belakang layar sama Mbak Desi. Mas Tigor katanya pernah punya pengalaman mistis diundang mantenan tapi di kuburan gimana? Iya benar. Bener Mas? Benar. Kapan? Tahun berapa? 3 tahun lalu itu berapa ya? Berarti 2019-an. Itu terjadi di mana Mas? Dekat dari desa saya, cuma beda 1, 2, 3, 4 desa. Jadi maghrib ada orang cewek cowok datang ke rumah pakai baju hijau tua, celananya hitam, dia ngejob wedding di saya di DP uang. Cuma cepet kejadiannya, dia tanpa nego, tanpa rewel, pokoknya dia pesen, Mas aku pesen acara tanggal 17 jam, kalau wedding kan biasanya pagi, tanggal 17 saya pesen, ini tak DP. Lah lingkar dadanya itu, pengantin wanitanya itu gede, tak ukur itu 150 lebih. Aku kan tidak ada baju yang suka segitu kalau tidak ada. Tak foto mau tak tunjukkan ke temenku. Aku carikan pinjeman yang ukuran sekian. Ternyata fotonya aku cek filenya rusak. Oke lah, aku cari alamatnya juga nggak ketemu. Ketika aku mau survei lokasi sama asistenku, alamatnya jelas Om. Alamat jelas. Nanti desanya desa Nambaan. Kita ada masjid, di belakang masjid itu masuk aja. Ada rumah warna putih di tengah sawah. Saya juga berangkat, tak cari alamatnya, rumah putih di tengah sawah itu punden. Jadi kayak makam sesepuh desa. Aku aduh ampun, ini masalah. Uangnya uang asli. Ya takutnya ada orang iseng mau ngerjain saya gitu. Ternyata di sini tidak ada orang yang menikah. Tuh. Terus aku ditanya sama Bu RT-nya desa. Namanya siapa? Namanya Bu Sri. Di situ tidak ada namanya Bu Sri. Terus Mas, Oma di sini yang perempuan, yang laki-laki belakangnya salah satu mall Kediri. Nah, saya baru sadarnya ketika aku di lokasi. Salah satu mall Kediri itu juga punden, ringin sirah. Jadi antar punden sama punden itu. Lah lebih aku nggak sadar lagi tanggal 17 itu malam suro. Wes iki lengkap bener. Malam 1 suro tanggal 17 kalau umumnya. Udah aku di job di makam dengan bayaran uang asli. Aku mikirnya kenapa kok Mas Tigor ya yang disuruh? Itu nggak ngerti. Nah, terus aku dipeseni lagi sama Bu RT-nya. Wes Mas tanggal itu jangan terima job. Oke, aku nggak terima job. Nah, aku di calling sama salah satu tempat pariwisata Kota Kediri, Mas nanti nyanyi di sini ya tanggal sekian. Oh iya, aku pikirnya wah ini bukan wedding, enggak apa-apa lah aku nyanyi. Nah, begitu aku nyanyinya kan di akhir jam 1 siang. Di atas panggung aroma bunga melati, dupa itu, aduh ini setengah ref. Udah aku akhirnya pulang. Setelah itu 1 bulan enggak laku, belas gak enak wong macak si tok ya renek.
Ya Tuhan. Gak enak. Rose Om. Sampai aku mikir, wah ini apa gara-gara aku dikerjain ya. Ternyata bener, di depan tempat usaha saya banyak orang yang ngasih aku ini barang-barang dukun biar usahaku ndak laku. Ini aku belum di YouTube seperti ini. Sampai gitu ya. Iya, disarati biar aku ndak laku, biar bisnisku hancur. Begitu mereka tahu aku seperti ini, mereka datang. Mas sepurane mas, wes roh, aku tahu mbok sarati toh, gitu. Ada orang nyarati mas. Ampun. Ome dukun disarati yo lagi iki soalnya dukunnya bento. Aduh, kejadian horor itu tidak hanya satu kali. Itu kalau boleh tahu DP-nya berapa, Mas? DP-nya 2 juta. DP-nya 2 juta. 2 juta uang asli. Normal ya? Normal. Nggak hilang. Uangnya kenceng-kenceng kayak kita mau ngambil pertama gitu. Iya, itu berarti jenengan sudah dipantau sama. Dipantau tapi kok alam gaib. Gak apa-apa. Jadi lek wayahe Covid ngene iki sing usaha salon sajake gak oleh pesta ya wis ngejob ae ning alam ngono kuwi ngene. Menunjukkan eksistensi. Iya, kadang saya juga guyonan sama teman-teman. Prigel itu ya. Gel, tak job gelem ning iki aman iki. Covid bangga oleh tampil iki. Ning ndi mak? Ning Segoro Kidul. Gak gelem budal bang. Banyak. Terus terkait dengan make up nih, katanya pernah nggak ada inisiasi untuk kemudian bikin make up nggak berbayar untuk orang-orang yang nggak mampu terus segala macam? Sudah pernah. Kita setiap 1 bulan bikin. Jadi sampai sekarang sebulan saya jatah 4 kali buat pernikahan, 2 akad nikah, 2 pemberkatan gereja. Jadi untuk khusus keluarga yang kurang mampu di area Kediri. Misalnya buat teman-teman yang mau menikah, keadaannya belum mampu, kita siapkan baju, make up, foto gratis. Tuh. Make up gratis. Itu terus untuk Nggak peduli dia orang kaya ngaku miskin nggak peduli. ya itu urusannya dia dengan Gusti Allah gitu. Tuh, terus yang kedua untuk sahabat-sahabat kebutuhan khusus, misalnya tunawicara, tunarungu, pengen menikah atau pengen belajar ke saya gratis. Apa yang melatar belakangi hal-hal seperti itu? Kan jarang juga tuh orang yang punya pikiran semacam itu. Apa sih? Karena mereka itu butuh wadah. Aku punya teman satu, dia ini apa? Tunawicara. Gor aku kalau pakai bahasa isyarat, aku sudah belajar make up, tapi kok setiap kali orang ngejob aku habis itu batal. Apa gara-gara fisikku seperti ini? Itu saya harapkan kepada teman-teman, jangan pernah menilai seseorang daripada apa yang kita lihat, fisik, kelemahan, jangan. Kalau karyanya memang si teman saya ini luar biasa. Terus aku tanya sama temanku, kamu mau ndak di make up mayat gitu? Make up mayat. Oke, ndak apa-apa. Ternyata sampai detik ini pun dia laris di make up jenazah. Gitu loh. Gitu. Karena mereka butuh wadah, mereka butuh keterampilan. Kalau bisa di kehidupan yang akan datang ini, bukan yang akan datang, kehidupan apa? Dengan usianya bertambah dia punya bekal gitu. Jangan sampai dia tumbuh dengan bekal kosong. Masa depannya. Ya, terus ada lagi salah satu anak kecil itu masih kelas berapa ya? Kelas 6 SD atau 5 SD ya? Oh, 5 SD. Ya dia suaranya bagus. Oke lah kamu ayo tak bikinkan lagu. Mamanya juga bikin lagu, tak bikinkan baju, video klip, aku yang nyoteng, aku yang ngedit, semuanya tak garap sendiri. Karena dia punya kemampuan. Dia jiwa sosial seperti itu, tolong orang, berbagi, peduli sama yang membutuhkan itu sebenarnya juga bagian dari pola bala. Iya. Dan nggak usah khawatir segitu. Amin. Amin. Pasti akan muncul dari segmen-segmen lain, Amin. tempat lain. Tapi jiwa sosial itu pertama muncul terinspirasi dari, mesti ada dia mas, kira-kira, atau memang muncul dari dirinya sendiri atau gimana? Jiwa peduli. Ya Allah, saya apa ya, dari kekecewaan. Karena barangkali dulu pernah merasakan sakit. Itu. Saya di segmen ini saya sebenarnya tidak pengen keluar air mata. Saya tidak pengen, saya tahan. Tapi Mas Haji mintanya, kemudian justru Mas tidak keluar air mata lagi katanya. Ya kita harus latihan, tidak keluar air mata. Saya pernah dikecewakan orang. Di sini saya mempunyai pemikiran. Orang yang kadang kita anggap belum sempurna, ternyata dia hatinya luar biasa. Di detik itu saya lebih nyaman berteman dengan orang disabilitas. Saya lebih nyaman berteman dengan mereka
yang mempunyai kebutuhan khusus karena dia itu tulus gitu. Dibilang dia buta tapi hatinya tulus. Saya sampai tanya, hei, kamu itu nggak bisa lihat, kamu nggak takut loh sama aku? Nggak, aku nyaman gitu. Sampai anak kecil itu 7 tahun, 5 tahun ya, itu sampai tidur di rumah saya juga biasa, saya yang nyuapin. Kalau mandi dia nggak mau dimandiin orang lain, saya yang mandiin. Anak-anak kecil yang nggak bisa lihat itu. Saya ini loh, Gusti itu menunjukkan seperti ini. Ketika aku ada pengalaman yang nggak enak, aku menemukan mereka. Kalau aku nggak ada pengalaman nggak enak, aku nggak sampai menemukan mereka. Bahkan mereka ini luar biasa. Dan aku nggak pernah melihat keterbatasan mereka. Manusia itu nggak nyamin. Dulu ketika saya susah, bapak saya bapak saya penjudi, ibu saya sama saya itu malam-malam nyari bapak saya main judi. Jatuh ditolong orang, dandannya brutal, tatoan, dia mabuk, itu nolong saya. Dan saat detik itu saya tidak pernah melihat orang dari penampilannya. Itu aku gak pengen, tapi asum. Aku gak pengen. Mas Tigor, adakah harapan Mas Tigor pengen mendirikan panti asuhan? Pengen Banget. Aku lebih suka kayak ini tempat di mana orang-orang berkumpul dalam kreativitas. Misalnya orang yang berkebutuhan khusus, aku pengen di situ ada pembelajaran desainer, pembelajaran make up, pembelajaran apapun yang intinya dia punya bekal. Itu cita-cita saya dari dulu. Karena apa? Karena cita-cita saya kenapa seperti itu? Saya dulu orang gak duit apa-apa, sekolah juga pengen kursus apapun gak punya. Di sana banyak orang yang membantu ya. Aku pengen orang-orang seperti itu jangan sampai berpikiran ilmu itu harus ada duit, enggak seperti itu. Kita cari ilmu, kita enggak harus kursus sekian-sekian, enggak. Kita mau belajar dari alam, kita mau belajar dari siapapun kita bisa. Kursus tari saya enggak pernah, kursus makeup saya enggak pernah, musik saya enggak pernah. Lah tapi kok bisa? Kita ya ini alam aja. Dan saya ingin orang-orang di luar sana itu bareng-bareng jadi satu, kita belajar bareng. Jadi jangan pernah bilang tidak bisa ya. Nggak bisa. Bodoh amat, kita nggak usah mikir, alah, terus gampang, jajal sih, kita coba dulu. Mudah-mudahan rencana itu terwujud. Seperti ini, seperti Dik Doang itu artis ya, artis, aktor, cuman dia keluar ninggalin dunia entertainment dan dia dirikan kandang julang-julang, menampung anak-anak belajar kreativitas, nyanyi, gitar, musik dan sebagainya. Iya. Dan itu tidak membuatnya miskin, tapi justru kaya hati dan kaya rasa. Amin. 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 Malah rupaku benjut ngene. Pendek kok emang goblok. Potong ngono. Oke Mas, lanjut Mas. Kan bagaimanapun juga dengan adanya COVID ini banyak orang punya masalah terkait dengan finansial. Iya. Ya, banyak yang gulung tikar juga. Bagaimana kalau diminta memberikan saran dan nasihat untuk teman-teman kita yang lagi ada problem? Pertama yang saya sampaikan, jangan nyerah. Karena apa? Ya, saya tidak menyontohkan dia yang lain, saya contohkan di diri saya sendiri. Ketika usaha saya hancur, saya juga pernah hancur, sepi, tidak ada job, tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan ini menjawab pakai cara lain gitu. Saya tidak ada job, tidak ada apa-apa, uang tidak pegang. Masyarakat datang, ayo bikin YouTube gitu. Almarhumnya itu nggak bisa disebut. Sampai saya kenal jenengan, sampai saya kenal orang banyak itu ya. Kita nggak ngerti Gusti mau kasih jalan seperti apa, nggak ngerti. Kita mentok nggak punya apa-apa itu, Gusti mesti turun tangan kok. Enggak, berarti kan harus dipelihara waktu itu dalam kondisi seperti itu. Pikirannya Mas Tigor senantiasa positif terus. Positif terus. Kalau kita negatif, satu, kita mesti males kerja. Usahaku wis hancur. Udah aku males, udah semangat ya. Berarti kita nggak akan ada perubahan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita seperti ini, aku hancur di usaha satu, kita bisa kok di usaha yang lain. Kita bisa kok pakai cara lain. Jadi
banyak orang yang konsultasi seperti itu. Di saat segalanya mulai hilang, yang nggak boleh hilang adalah harapan. Harapan itu harus. Oke, saya lanjut. Harapan dan tindakan. Harapan dan tindakan. Iya sih ya. Imbang ya. Oke. Kita flashback di ngobrol kita di awal. Iya. Pernah nggak kalau yang dibully itu kan itu sudah banyak orang tahu dan memang itu banyak orang kagum gara-gara dialog terkait dengan hal itu. Pernah nggak selain dibully, dikhianati, ditipu oleh seseorang dalam hidup ini, dan bagaimana kemudian memaknai hal seperti itu, Mas? Karena teman-teman kita di luar juga banyak yang mengalami hal seperti itu. Kalau mulai sejak itu aku paling santai Om. Jadi santai aja. Kita mau nanam semangka, Iya. jelas di sekitarnya tumbuh yang namanya rumput-rumput tidak bermanfaat. Tapi kalau kita mau nanam rumput, mungkin nggak di sekitarnya tumbuh semangka? Kan nggak mungkin kan? Kita mau menyikapi orang seperti itu bodoh amat lah. Karena udah capek. Saya pernah Mas, ada teman gitu baik. Aku kalau sama uang nggak pernah hitung-hitungan. Tak kasih barang-barang tak kasih wes gini kalau. Tiba-tiba ada fitnah di situ. Jangan diterima pemberian dari Tigor. Loh, lah kenapa? Engkau digitu mbak pesugihan lah adalah. Lagi piye karepe? Duh, jadi itu. Macam-macam Mas. Bodoh amat sekarang. Orang mau seperti itu bodoh amat. Yang penting aku berpesan kepada siapapun, jika ada orang jahat sama kalian udah Saya kok merasa klik gitu. Jadi menurut saya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu dia nggak akan ngabisin energi untuk ngurusi orang yang nggak suka sama diri, Iya. orang yang membenci sama diri. Iya. Artinya dia nggak akan terbang saat dipuji, nggak akan terbang saat dicaci maki. Jadi kasihan kadang kalau masih ada orang, wah aku nanti lagi bilang gini, itu justru menurut saya kita kurang dewasa ya Mas ya. Iya, karena kita sesama manusia kadang mesti didelok pas gak enek peneri. Kan nggak salah gitu. Nggak ada peneri. Kita mau apik gak enek peneri, mau jahat yo ketok gitu. Ya kita ngeflat aja. Iya. Jadi pokoknya kayak bis malam aja Mas. Iya, kayak bis malam aja. Mirip DVD. Tapi saya berpesan buat siapapun, teman-teman, sahabat-sahabat, jangan takut ketika dihina orang. Anggap hinaan ini sebagai acuan. Karena apa? Ketika Anda sekarang ini mungkin porsinya belum sesuai dengan harapan jenengan, ketika jenengan di atas, orang yang menghina kalian besok yang akan berseru untuk kesuksesan kalian gitu. Kadang kan orang kalau dihina kayak minder, aku wedi udah bodo amat. Kayak Om Haji biasanya, aku nggak mau di depan kamera, nggak apa-apa, santai aja depan kamera aja. Kita dibully nggak kelong. Kadang memang mangkel. Males. Hah? Males delok komen malah. Nggak apa-apa. Komentar seseorang itu sebenarnya menggambarkan dirinya sendiri. Ketika kita berkomentar dengan orang, misalnya aku komentar dengan Om Haji itu, aku bilang ke siapa namanya? Mas Wahyu. Mas Wahyu, Om Haji itu gini. Sebenarnya apa yang saya komentar itu bukan sikapnya Om Haji, tetapi saya menunjukkan sikap diri saya sendiri. Kalau ada seseorang menunjukkan sikap seseorang dengan keadaan jelek, pikir dulu, belum tentu yang dikatakan itu jelek. Bisa jadi orang yang berbicara adalah orang yang mengatakan sikapnya seperti itu. Iya. Ada quote bagus Mas, buat yang lagi berada di titik terendah barangkali, tubuh boleh lelah, mata boleh basah, tapi jangan pernah menyerah karena yakin semuanya akan menjadi indah. Iya, saya kemarin juga Harus di ini, kemarin Mas, saya nulis di Instagram saya, hari ini kalian karyawan, besok kalian bisa menjadi seorang pemimpin di perusahaanmu sendiri. Tapi ya kudu usaha, aja lumah-lumah. Iya. Kadang orang, aku pengennya seperti ini, aku pengennya seperti itu, tapi nggak ada tindakan mau jadi seperti apa. Tik dulu Mas. Lek gak golek pesugihan, rek tunggal.